Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Polisi mau perang melawan siapa? Polisi dibentuk bukan untuk berperang, melainkan untuk mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan. Prinsip ini merupakan fondasi keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam negara demokratis. Namun, fondasi itu terasa retak ketika diksi "siap perang" justru muncul dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hadapan Komisi 3 DPR. Pernyataan tersebut menyerupai komando politik dan ideologis kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mempertahankan posisi dan kewenangan institusi hingga titik darah penghabisan. Listio Sigit secara terbuka dan keras menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Dengan nada yang arogan, ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat sebagai menteri kepolisian. Pernyataan ini bukan sekadar metafora, melainkan pertunjukan kekuasaan. Tepuk tangan anggota Komisi 3 DPR yang menyambut pernyataan tersebut memperlihatkan betapa arogansi kini diperlakukan sebagai keberanian. Apresiasi itu menimbulkan kecurigaan publik, apakah tepuk tangan tersebut murni dukungan, atau sekadar cermin relasi kuasa yang syarat kepentingan. Semua orang tahu, kepolisian hari ini bukanlah institusi yang kering sumber daya atau miskin pengaruh. Dalam situasi semacam ini, Presiden semestinya tidak hanya menunjukkan kemarahan simbolik atas pembangkangan bawahannya, melainkan bertindak tegas. Namun, ketika Ketua Komisi 3 DPR, yang berasal dari Partai Gerindra, ikut bertepuk tangan, publik wajar mempertanyakan posisi Presiden Prabowo Subianto. Apakah Presiden telah kehilangan kendali atas institusi penegak hukum? Ataukah pembangkangan ini justru dibiarkan demi stabilitas semu? Sikap anggota komisi dari fraksi Partai Presiden sendiri semakin memperkuat kesan kepasrahan dan ketidakberdayaan. Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo pun berakhir sebagai formalitas belaka. Komisi itu mati sebelum sempat bekerja secara bermakna. Hasil serapan aspirasi publik mengendap di laci besi kekuasaan. Restrukturisasi Polri tinggal mimpi, perubahan sekadar basa-basi, dan reformasi menjadi jargon tanpa isi. Jimli Asidiki, yang digadang-gadang sebagai simbol integritas, tampak tak memiliki nyali menghadapi tembok kekuasaan Polri. Di saat yang sama, Kapolri justru menyatakan kesiapan untuk berperang melawan aspirasi rakyat dengan dalih menjaga marwah institusi. Padahal, sikap anti-kritik dan penolakan terhadap pembenahan itulah yang justru merusak marwah Polri. Itu bukan loyalitas, melainkan insubordinasi terhadap prinsip demokrasi. Kecenderungan militeristik ini mencapai puncaknya dalam apel obor di Makobrimob Cikeas, Kabupaten Bogor, pada November tahun 2025. Ribuan obor dinyalakan dalam apel malam hari yang diikuti ratusan perwira tinggi dan pejabat kepolisian. Ritual ini lebih menyerupai konsolidasi kekuatan politik ketimbang pembinaan moral aparat. Dengan simbol-simbol yang mencekam, Kapolri seolah mengukuhkan diri sebagai pemimpin sebuah entitas politik tersendiri, sebuah Partai Kepolisian Indonesia yang siap mempertahankan kekuasaan institusionalnya dari tekanan publik. Apel obor tersebut seakan menjadi jawaban sinis atas dua tuntutan utama rakyat, investigasi keterlibatan Polri dalam kerusuhan Agustus-September tahun 2025 dan pelaksanaan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Jawaban itu kian jelas ketika Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mempertahankan status quo hingga titik darah penghabisan. Ikrar Ksatria Bayangkara tidak lagi terdengar sebagai sumpah pengabdian kepada rakyat, melainkan deklarasi kesiapan berhadap-hadapan dengan aspirasi publik. Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa simbol, ritual, dan konsolidasi kekuatan tidak pernah netral. Apel obor di Cikeas sulit untuk tidak mengingatkan publik pada pesta obor di Halim pada Oktober tahun 1965, sebuah babak gelap ketika kekuasaan bersenjata melampaui kendali sipil. Kekhawatiran ini bukan paranoia,
melainkan refleksi historis. Polri seharusnya tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan, menjadi angkatan keempat yang tunduk pada supremasi sipil, bukan menjelma angkatan kelima yang berpolitik praktis. Jika Kapolri menyatakan siap menjadi petani, publik berharap itu bukan metafora untuk membentuk barisan politik baru, melainkan kesadaran untuk kembali membumi dan tunduk pada hukum. Reformasi Polri adalah harga mati. Jika Kapolri berdiri sebagai penghalang utama reformasi, maka solusinya juga jelas, copot dan segera ganti. Negara hukum tidak boleh tunduk pada institusi bersenjata yang menolak dikoreksi. Demokrasi tidak membutuhkan polisi yang siap perang, melainkan polisi yang siap berubah. Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.